Pemupukan tanaman cabai menjadi salah satu faktor yang dapat membuat tanaman tumbuh dengan subur. Dengan memberikan pupuk, tanaman mendapatkan nutrisi untuk berkembang dan tumbuh dengan baik. Seperti tanaman cabai yang tumbuh lebat pastinya harus diberikan pupuk agar bisa berbuah lebat. Pupuk kandungan yang disebut adalah nitrogen pun juga masih diperlukan, kemudian fosfat dan juga kalium, teman-teman. Jadi di sini nanti di samping saya melakukan pemanenan tanaman cabai ini, saya akan merekomendasikan sebuah pupuk itu yang biasa saya pergunakan. Pupuk ini yang selalu saya pergunakan di fase vegetatif, fase pertumbuhan, dan di fase generatif, fase pembungaan dan pembuahan. Jadi ini yang tidak pernah saya tinggalkan, mulai pindah tanam sampai akhir tanaman itu habis, dicabut ataupun diganti dengan tanaman lain. Di sini di samping saya melakukan pemetikan, saya juga ingin menginfokan ke teman-teman semua, harga cabai semakin tinggi, semakin naik terus. Usahakan tanaman dirawat sebaik mungkin, insya Allah biaya operasional, pengeluaran tenaga bisa terganti dengan harga jual yang lumayan bagus. Jika teman-teman menyukai video saya, like, komen, dan subscribe. Jika tidak menyukai, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara melakukan perawatan tanaman cabai yang usianya sudah tua. Bahkan sekarang di tempat kami setiap hari diguyur hujan. Itu pun juga sangat berisiko sekali jika seandainya perawatan itu tidak dilakukan secara rutin. Kemudian yang kedua adalah lihat kondisi tanaman, apakah tanaman itu sudah mulai terserang penyakit. Kemudian lihat juga buah-buahnya, apakah sudah terjadi pembusukan, lalat buah. Kemudian juga ada bercak-bercak yang nantinya akan terjadi penyerangan penyakit patek ataupun antraknosa. Di sini saya ingin berbagi tips dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Dua fungisida yang selalu saya pergunakan, kemudian pupuk satu yang selalu saya pergunakan, yaitu adalah pupuk NPK 1616. Pupuk NPK 1616 selalu saya pergunakan di fase vegetatif dan juga fase generatif. Kemudian manfaat pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen N-nya, fosfor P-nya, dan kalium K-nya. Selain unsur hara makro, beberapa produsen pupuk juga menambahkan unsur hara mikro seperti klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dan lain-lain untuk meramu sebuah formulasi yang disesuaikan dengan peruntukan bentuk produk pupuk NPK yang beredar di pasaran saat ini, teman-teman. Jadi pupuk NPK ini bisa dipergunakan dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif, karena ada 3 unsur. Cuma saya sarankan jika di fase generatif usahakan tambahkan KNO 3 warna putih, teman-teman. Kemudian jika untuk penaburan di saat musim penghujan, biasanya saya tabur 3 pupuk, teman-teman, yaitu NPK 1616, kemudian KNO3 warna putih, dan juga SP36. Kemudian setelah itu biasanya baru saya lakukan penyepraian. Penyepraian biasanya saya menggunakan fungisida Beyond M dan pemulus, teman-teman. Untuk insektisidanya saya biasanya hanya menggunakan satu produk saja, yaitu Abasel. Itu yang selalu saya pergunakan. Terkecuali sudah terserang lalat, biasanya saya ganti bahan aktif. Untuk fungisida sendiri, teman-teman, di saat musim hujan di tempat kami setiap harinya hujan,
saya hanya menggunakan 2 fungisida, tapi yang aktif saya pergunakan yang pertama adalah Bion M yang berbahan aktif abamectin, kemudian yang kedua adalah pemulus jika tanaman cabai saya sudah mulai kelihatan terkena bercak daun, kemudian layu fusarium, dan juga bisa mengantisipasi datangnya busuk buah juga teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan 2 fungisida itu. Saya tidak menggunakan fungisida sistemik, yang saya pergunakan fungisida kontak semua. Terkecuali kalau untuk tanaman semangka, tanaman melon, biasanya saya menyediakan 2 fungisida sistemik dan juga fungisida kontak. Kemudian insektisidanya juga sama teman-teman, tapi kalau untuk tanaman cabai saya lebih fokus ke kontaknya, karena di kontak itu langsung membunuh hama-hama ataupun penyakit-penyakit yang ada yang menyerang tanaman cabai kita. Kemudian banyak faktor yang harus dilakukan buat teman-teman semua jika musim penghujan sudah mulai tiba, yaitu usahakan parit dibuat agar air itu selalu mengalir, jangan sampai tergenangi. Jika nanti air itu menggenang, biasanya akan memancing munculnya patogen, bakteri ataupun jamur, sehingga membuat tanaman cabai kita biasanya layu. Yang penting rajin teman-teman untuk melakukan perawatan tanaman cabai itu. Selalu kontrol tanamannya, kemudian lihat di daunnya, di buahnya sudah muncul bercak daun belum, kemudian buahnya sudah ada serangan lalat buah, busuk buah ataupun belum. Tapi yang paling harus dicermati adalah di tangkai buahnya teman-teman. Di tangkai buah biasanya kalau sudah hitam kecoklatan, itu yang terjadi biasanya akan terjadi kerontokan. Maka dari itu berikanlah kalsium dan juga kaliumnya. Itu bisa dilakukan melalui pengocoran dan juga bisa melalui penyepraian. Kalau saya biasanya menggunakan KNO3 warna putih yang kristal. Kemudian yang kedua adalah Kalinet. Suplemen tanaman yang saya pergunakan Mordenful, kemudian Vitaron SL. Vitaron SL itu saya berikan di fase vegetatif teman-teman, jadi harus rutin diberikan. Jika kita berharap tanaman cabai membuahkan buah-buah yang lebat, otomatis kita semua juga harus berusaha merawat tanaman cabai itu sebaik mungkin. Apalagi sekarang harga buah cabai semakin mahal, jangan sampai terlena. Harus dikontrol juga, pemetikannya pun juga harus disesuaikan. Jangan mentang-mentang harga mahal kemudian dihajar habis-habisan, dipetik habis-habisan, itu pun juga kurang bagus teman-teman. Karena 2 kali pemetikan tanaman cabai pun juga harus diberikan unsur hara ataupun nutrisi. Tujuannya apa? Agar memunculkan tunas-tunas baru, sehingga tunas baru itu mengeluarkan bunga. Jika sudah mengeluarkan bunga, otomatis akan berbuah kembali. Seperti yang teman-teman lihat tanaman cabai kami ini. Dan ini sepertinya hujan sudah mulai turun teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini dulu penjelasan video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.